Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah janganlah berhenti. Teruslah berbanyak bersyukur. Sholawat kepada Rasulullah janganlah berhenti. Teruslah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah harus senantiasa keluar dari hati kita, dari mulut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hendaklah senantiasa keluar dari mulut kita dan hati kita. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ada 3 perkara yang merupakan sebaik-baik harta simpanan. Apa itu? Mari kita ikuti berikutnya. 3 harta simpanan yang paling utama menurut Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC dalam khutbahnya mengatakan bahwa 3 harta simpanan yang paling utama hendaklah kita mengetahuinya agar kita bisa merasakan bahwa ketiga harta itu hendaknya kita miliki. 3 harta simpanan yang paling utama. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah istri yang soleh. Yang soleh apa solehah? Tentunya yang solehah. Video ini saya buat karena banyak yang ingin tahu tentang apa 3 harta simpanan yang paling utama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faja fawzan nadima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi
hadyul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita adalah bersaudara. Maka sudah selayaknya saya menyampaikan pesan ini kepada diri saya dan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdaluhul lisan dzakiron wa qalbun syakiron wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Harta terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanan suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam bayangan kita harta terbaik itu mobil mewah, rumah mewah, taman mewah. Tapi ternyata kata Rasulullah, harta yang terbaik yang pertama adalah lisanun dzakiran, yaitu lisan yang senantiasa zikir kepada Allah. Walaupun dalam persepsi lain, dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah bersabda, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang syukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jelas inilah 3 harta yang merupakan terbaik. Harta simpanan yang terbaik, yang insya Allah bisa menyelamatkan kita. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika lisan selalu berzikir, di saat itulah berarti kita masuk ke dalam firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Dalam sebuah hadis qudsi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaqulullah ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum. Kata Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Anna inda dhanni abdi bi. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan para malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Sahabatku, lisan yang selalu berzikir kepada Allah akan menjadikan dia ingat terus kepada Allah. Jadi Allah akan mengingatnya juga. Tentunya akan diberikan kepadanya berbagai macam karunia berupa rahmat, kasih sayang,
Karena itu marilah kita melatih lisan kita untuk senantiasa zikir kepada Allah. Bukan malah menghibah tetangga, bukan malah menghibah teman, bukan malah menghibah istri sendiri atau menghibah suami sendiri. Seharusnya kita jauh-jauh dari sifat-sifat tercela seperti itu. Lisan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hatinya bening dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad qasurat alayya, fa'ambi'ni minha bisyai'in atasabatu bihi." Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah lidah kalian senantiasa zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah harta. Harta terbaik adalah lisan yang senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan mengangkat 20 derajat dan menggugurkan dosa-dosa 20. Dan ditulis untuk 20 kebaikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang-orang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa mencontoh Rasulullah. Marilah kita contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari maupun di sore hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana Allah berjanji dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kamu akan tenang. Yang kedua, perbendaharaan harta yang kedua, yaitu hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak tampak. Ketika ia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ketika baru bangun tidur, saya sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang selalu berucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ia makan, hati tersebut yakin bahwa ini nikmat Allah, maka ia berucap alhamdulillah. Di saat dia tidur, dia juga yakin bahwa itu nikmat Allah, maka diucapkan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yardha an abdi an yakulal aqlata fayahmaduhu alaihi aw yasroba syarbata fayahmadu alaiha. Sungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan sudah minum. Hadis riwayat Muslim. Jadi marilah kita bentuk hati kita adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bukan hati yang kufur, bukan hati yang serakah, bukan hati yang busuk, bukan hati yang hasud.
Jadilah kita hati-hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, hati kita akan takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut akan murkanya. Hati tersebut tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ia cinta karena Allah, benci karena Allah. Keinginannya hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap cinta Allah. Dia tidak mengharap pujian manusia, dia tidak mengharap sanjungan manusia. Yang dia harap adalah pujian Allah. Ia tidak harapkan kehidupan dunia dari amal solehnya. Demikian hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, simpanan harta yang ketiga adalah istri yang solehah. Istri yang solehah mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perhiasan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atus soleh." Dunia ini adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah wanita yang wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Istri yang solehah adalah senantiasa berpikir bagaimana bakti kepada suami. Istri yang solehah adalah yang berusaha menjadikan suaminya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solehah mengharapkan masuk surga bersama keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu apa ciri-ciri orang yang solehah? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa aqadha imra'atahu fa salat fa in ba'at rasha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan fa qamat minal lail fa salat wa aqadat zawjaha fa salla inna aba rashtat fi wajhihi ma'i. Sungguhnya Allah merahmati orang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia membangunkan istrinya, lalu sang istri juga sholat. Bila istri tidak mau bangun, maka ia percikkan air wudhu kepada wajahnya. Semoga Allah juga merahmati perempuan yang bangun di waktu malam lalu dia sholat, dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suami enggan bangun, ia pun memercikkan air wudhunya ke wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Memercikkan air ya, bukan air wudhu. Allah memarahi istri yang membantu suaminya untuk, Allah merahmati istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minad dzakirin. Allahumma ya Allah wadub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa meraih 3 hal tersebut. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia dunia maupun akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.